santet itu kan ada bervariasi ya, bervariasi. Misal si dukun akan nawarin begini, ini mau sakit seumur hidup, gitu. ya. Nah, apa sakitnya 6 bulan, apa besok nggak ngeliat matahari. Justru itu orang tuh diajak benernya susah, diajak yang nggak benernya pada mau. Tuh begitu. Orang kalau udah berprofesi jadi dukun santet, minimalnya setahun dia harus nyantet. Oh gitu? Iya, minimalnya setahun harus nyantet. Kalau dia tidak ada order sama sekali, tidak ada order sama sekali selama 1 tahun, dirinya sendiri yang akan dimakan oleh setan santetnya. Tuh, gitu. Jadi jangan sekali-sekali berkecimpung di dunia santet. Nah gitu. terus apa namanya tadi kan dibilang tuh Bang Jidul kan kalau si dukun santet dia harus nyantet setahun sekali. Iya. Kalau dia tidak menyantet, maka dia akan dimakan oleh si bangsa jin. Nah, Iya. terus pertanyaannya nih agak sedikit melebar keluar dari konteks santet nih. Nah, kalau dia dimakan oleh bangsa jin, berarti kan dia belum ajalnya nih. Nah, dia kemana itu larinya tuh? Nah, Sama yang meninggal santet itu dia larinya kemana tuh? Apakah sama dengan meninggal diambil secara pesugihan gitu? Ya. Tumbal. Kita kembali lagi kalau masalah ajal itu emang udah ada ketentuan ya. Iya. Ajal, rezeki, ya. Lahir. Dari saat kita lahir itu udah ditentuin Iya. ajal, rezeki dan jodoh. Jodoh. Nah, itu udah di kepastian di fil azal, namanya fil azal ilmunya Allah. Nah, tapi ada lagi namanya di Lauhil Mahfuz yang artinya berubahnya ketentuan dan ketetapan bagi setiap anak manusia, gitu. Nah, kalau misalkan si dukun santet, ya kan, tidak nyantet selama setahun, maka dirinya akan dimakan oleh si setannya sendiri. Iya. Tuh. Berarti apa? Dialah yang merubah daripada takdirnya sendiri, tuh gitu. Iya, tapi kan pertanyaannya kan dia nih kemana? Apakah dia kan kalau Muslim kan bilangnya ke setiap Kembali ke Tuhannya. Nah, yang pertama itu kalau misalkan si dukun santet tidak dapat orderan selama 1 tahun, dia pasti kemakan oleh setannya. Nah, yang kedua, kemana sih ini? Ya kan? Iya, kemana gitu? Nih? Ke alam mana dia? Ke alam mana? Padahal umurnya kan belum Misalkan dia sampai. umurnya meninggal umur 60, tapi sekarang masih umur 40, masih ada 20 tahun lagi kan? Masih ada 20 tahun, ini kan karena sewaktu umur 40 tahun dia jadi dukun santet nggak ada orderan, maka dia mati kan. Nah, padahal umurnya masih harus 20 tahun lagi. Nah, dia akan kembali meninggal, akan memasuki daripada dunia santet itu. Dunia bangsa jin nih. Karena di sana istilahnya ada dunia gaib yang disebut dengan alam santet, terus alam pesugihan tuh. Oh gitu. Itu ya. Misalnya. Oke, di sini ada apartemen, ada komplek, gitu. Ada kampung. Kita tinggal di kampung ya kampung, kita tinggal di perumahan, kita tinggal di apartemen ya apartemen. Jadi ada strata kehidupan gitu. Sono ya? Di sono juga ada strata kehidupan sama dengan kita. Di sana ada strata kehidupan dari bangsa jin atau setan atau iblis, yaitu misalnya dia bergelut di dunia santet, ya masuk ke alam santet. Gitu. Dia bergelut di dunia pesugihan, dia masuk ke alam pesugihan. Sampai akhir daripada dunia ini. Oh, bukan umurnya dia? Bukan umurnya dia. Lo panjang juga. Ya begitulah resikonya. Terus dia ngapain? Nah, jadi budak? Karena kan dia udah bersekutu dengan setan. Itu. Tanggung resikonya sendiri. Tuh begitu. Jangan main-mainin kan gitu. Nah, emang sih enak jadi dukun santet kaya, ya kan? Nah, enggak dul. Kadang kita tipu aja dul. Kita tanya gini. Bapak tahun ini udah dapat order belum gitu kan? Belum. Udah saya mau order dong, tapi nggak mau bayar ya. Wah, enak aja lu nggak bayar gitu. Lah daripada bapak yang makan gitu. Gitu kan. Jadi kan kalau dukun santet gini, misal santet itu kan ada bervariasi ya, Misal si dukun akan nawarin begini. Ini mau sakit seumur hidup, gitu. ya kan? Nah,
apa sakitnya 6 bulan, apa besok nggak ngeliat matahari tuh. Ditawarin ini kayak begitu sama si dukun santet. Nah kalau misalkan saya maunya si Fulan sakit seumur hidup, ya udah 10 juta deh. Oh, beda-beda ya katanya. Beda harga gitu. Nah 10 juta si dukun akan ngambil tuh dari 10 juta cuma sekedar 4 juta lah gitu. Yang 6 jutanya buat apa? Syarat-syaratnya itu. Mahal amat. Ya begitulah. Nah, karena kan apa? Dia juga akan meminta tolong ke setannya ini yang punya kebiasaan nih setan untuk nyantet kategori sakit seumur hidup tuh gitu. Karena kan kalau sakit seumur hidup si setannya ini yang nganterin tadi yang tadi saya bilang ini fisiknya ada sama si dukun, non fisiknya yang nganterin tuh setan. Tahu. Nah, udah dianterin si setan nih, ya, si setan nih, teng dibawa, taruhlah di sini setannya di depan rumahnya atau di tengah rumahnya, taruh jebret. Nah, setannya akan nungguin. Oh, jagain ini. Tuh, jagain tanamannya ini sampai mati itu orang. Nah, kalau udah mati dia pulang. Nah makanya mahalnya di situ, makanannya mahal dia gitu. Oh, berarti ini ada ilmu yang diambil dari bangsa jin nih dulu gue kalau nangkep gini. Kan Islam mengajarkan serahkanlah pekerjaan pada ahlinya. Nah, ini bangsa jin menjalankan ini nih. Manusia kadang-kadang, gue bisa gitu, gue coba gitu kan, kadang sotoy gitu kan, padahal dia nggak ngerti dengan ahlinya gitu kan. Jadi bangsa jin menjalankan itu nih. Bagus juga. Ada bagus ini. Enggak, sebetulnya gini loh, jin itu kan makhluk awalnya kan dia makhluk surga juga kan. Iya, maksudnya ada sesuatu yang diambil gitu dari cuman jin itu cuman satu, dia nggak mau mengakui istilahnya apa namanya Nabi Adam kan. Nabi Adam, terus dia nggak mau itu menyembah kan, sujud dengan Nabi Adam kan. Emang ada syair Arab yang bilang idza wusidal amruh fantasyiru ghairuhu kan gitu. Kalau nggak salah kan seperti itu. Idza wusidal amruh ahlihi, apabila sesuatu urusan dipegang dengan ahlinya, bukan ahlinya. Nah, maka akan tunggu aja saatnya. Iya, akan kehancuran gitu kan. Nah, jadi kalau sesuatu itu ya misal dia ahli dalam bidang santet, ya kan? Sebetulnya bukan si dukun yang ahli bidang santet. Dukun itu cuma melakoni. Dia kenapa dia bisa jadi dukun santet? Karena dia berguru itu dengan dukun santet juga. Nah, si dukun santet ini tadiannya memerintahkan si A, kamu puasa ini selama sekian hari, dan puasanya ini jangan makan ini, tapi kamu harus selama puasa ya merapalkan mantra ini tuh gitu. Padahal dia puasanya untuk menyatukan dirinya dengan jin ini. Satu. Yang kedua, dia merapalkan rapalannya itu untuk memanggil jin ini tuh. Dari 2 rangkaian lakonan itu aja dia udah berserikat, udah bersekutu. Ini dukun-dukunnya orang Islam gitu sih, yang Bang Jidol tahu nih. Sebenarnya Islam, cuma kan yang kan puasa kan bagus gitu kan. Tapi kan puasanya kebanyakan ada puasanya yang seperti puasa puasa sahur, buka, itu yang kelaziman kita puasa. Tapi yang di luar kelaziman kebanyakan yang dia ingin membeli sesuatu, mantra, aji-ajian, itu kan disuruh dengan puasa pati geni lah kan gitu. Puasa ngableng lah, puasa ngerokot lah itu kan. Banyak puasa ngerokot itu, makan buah aja kayak kayak monyet gitu. Itu ngerokot tuh. Ngerokot namanya itu. Makan buah. Kalau puasa ngableng ya kan dari mulai jam 12 malam terus sampai besok malam lagi nggak makan, nggak minum, duduk di tempat gelap, diem, namanya ngableng. Bleng tuh bahasanya, bleng tuh. Bleng tuh istilahnya apa, hitam, pekat udah. Emang nggak buang air kecil, buang air gede itu. Ya namanya kalau orang udah bertekad pengen ngerjain sesuatu itu. Pampers kali dulu, dia nggak tahu. Hah? Pampers. Kagak, di bawahnya ada pispot.
Jadi begitu. Jadi orang kalau melakukan sesuatu yang nggak wajar, pasti tekadnya kuat. Jadi gini. Kenapa nggak yang bener aja? Sekarang gitu, kita mikir. Tanggung amat tanggung gitu. Sekarang kita pikir secara logika, secara akal sehat. Orang Islam banyak yang nggak kuat puasa Ramadan, ya kan? Tapi kalau puasanya tentang ilmu, muasain ilmu pasti kuat. Nah, iya maksudnya tanggung amat, maksudnya yang bener aja sih puasanya gitu kan? Justru itu orang tuh diajak benernya susah, diajak yang nggak benernya pada mau, atau begitu? Enggak, karena orang kita kebanyakan tuh pengen sakti. Nah itu yang sakti tapi yang tidak benar. Nah, karena itu puasa-puasa seperti itu, puasa-puasa seperti itu lakon-lakonan zaman Hindu dan zaman zaman kerajaan zaman dulu gitu. Yang mantra atau ajian-ajian itu menuntut supaya dia puasa inilah gitu. Gitu. Zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu, makanya orang-orang zaman dulu sakti. Kalau dibilang sakti, ya sakti karena istilahnya dia punya mantra, punya aji-ajian, yang dia punya puasa-puasanya, apa namanya itu? Puasa-puasanya 40 hari 40 malam. Betapa, terus puasa ngalong. Tahu puasa ngalong? Kepala di bawah, kaki di atas, itu ada di atas pohon, di atas pohon tuh. Dikit aja enggak dikit. Enggak nyungsep. Ada kagak, karena kan dia paginya, siangnya dia puasa, malamnya dia begitu nyungsang. Itu dibahasnya nyungsang kayak kampret. Itu kalau tiduran puasa ngalong itu. Hah? Kalau tiduran? Nah, nggak tidur, yang sambil dia nyungsang, dia sambil baca mantra kok. Ya, kali namanya. Baca mantra, jangan gitu. Nyungsep. Nah? Ngantuk banget gitu, aduh ngantuk banget lagi nih. Rebahan lu dikit dah, 2 menit. Nyungsep lah. Itulah puasa-puasa orang-orang yang istilahnya kepengen bisa. Enggak gini loh, maksudnya sayang banget gitu, maksudnya kenapa mereka ngambil jalur itu gitu, kenapa kan ada juga kan puasa-puasanya kenapa nggak ngambil jalur para wali gitu kan, belajar menjadi, seenggaknya belajar menjalani puasa-puasa para wali gitu, kenapa jadi yang ke situ yang diambil gitu maksudnya. Di zaman dulu kan ada kanuragan dan ada kedikdayaan. Nah, tapi belum ada yang namanya kebatinan. Yang kebatinan itu kita udah bahas. Kalau kebatinan itu, ya kan, Islam sudah mengajarkan kebatinan, ya kan. Nah, bapak kebatinan Islam itu ya Nabi Muhammad, ya kan, yang bisa mencerminkan istilahnya jiwa sabar, kan gitu. Terus apa namanya, selain sabar, ikhlas, kan gitu. Artinya tawadu, merendahkan hati, kan gitu. Nah, kalau misalkan zaman dulu kan belum mengenal ada kebatinan. Pas masuklah Islam, baru diterapkan kebatinan, dan kedikdayaan serta kanuragan itu lambat laun terkikis, karena kedikdayaan dan kanuragan itu mengambil lakonannya seperti itu, tuh begitu. Jadi orang kepengen ini yang bukti. Oh, yang mau. Kalau kebatinan mana ada buktinya? Ayo coba dah. Kan gitu. Kebatinan tuh boleh dibilang itu ada, tapi tidak ada, maksudnya ada lakonannya tapi buktinya tidak bisa dilihat. Gitu. Corona ya begitulah. Corona itu ada tapi tidak ada. Nah, itulah yang disebut dengan wujud. Dengan wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Nah, makanya kalau kita paham wujud, wujud itu artinya ada, maka mustahil tiada. Maka jangan terlalu paranoid dengan corona. Begitu. Ada tapi tiada gitu. Ada maka tiada. Mustahil adanya mana? Corona mustahil adanya dia gitu. Nggak bakalan berwujud. Tapi ada gitu. Tapi ada gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu, ya kan? Nah, mustahil corona itu akan mengenai diri kita kalau kita udah menjalani prokes gitu. Misalkan mandi 2 kali sehari, kan, ngambil wudhu 5 kali dalam sehari, terus kita cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sesudah makan, ya kan? Ya, terus berbenah diri sebelum tidur, kan masa Tuhan nggak jaga gitu kan gitu. Itu aja. Ini apa ya, jadi ngelandur ya, gara-gara santet. Gara-gara mungkin ini juga kali Dul. Kalau dari
dilihat dari segi gaibnya bisa jadi corona adalah santet dari dukun-dukun Cina kali gitu ya, nggak tahu. Bisa nggak tuh? Aduh. Ya, kita nggak apa namanya nggak memandang secara spesifik ke situ ya. Iya. Tetapi kita kembali ke pembahasan kita itu Tentang santet, santet, guna-guna, telu tenung. Nah, jadi pada intinya santet itu non fisik, ya kan? Tidak bisa dilawan dengan fisik, Ya. ya kan? Misalnya tapi dukun santet Banten saya datengin, wah langsung berantem, ya nggak bisa begitu kan? Itu namanya istilahnya apaan ya? Ya, memang benar sih. Secara undang-undang pun nggak ada di Nggak buktian ada, di pengadilan. gitu. Kenapa? Kena santet. Oh, mana ada gitu kan, nggak ada. Dibuktiin kan nggak bisa Nggak kan? bisa. Nah itu. Dan juga kalau misal saya berantem medapi ya, wah saya kalau liatin lo ya, ntar lu gue santet. Nah orang kalau udah ngomong, ntar lu liatin ya, gue santet lo, dia nggak bisa nyantet sebetulnya. Jadi jangan takut kalau orang, ntar liatin gue santet deh, dia nggak bisa nyantet. Ini ngomong begini berdasarkan apa nih? Ada pengalaman Nah, kah? karena orang yang ngomong, liatin aja ntar pengen tahu Liatin doang. 7 turunannya gue santet gitu. Liatin Padahal apa? Dia datang lagi ke dukun santet. Oh. Orang yang bisa nyantet itu nggak ngomong.